Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak di pelajaran matematika. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masuk ke bab ketiga, yaitu transformasi geometri. Nah, di mana transformasi geometri ini kita akan menggambar atau berkenaan dengan sumbu X dan Y ya. Diingat-ingat lagi pas kelas 7 dan kelas 8-nya untuk menggambar tentang menggambar tentang koordinat kartesius. Koordinat kartesius itu adalah gambar di mana titik X dan Y. Ntar Bapak contohkan seperti biasa. Nah, untuk transformasi geometri ini, yang dimaksud dengan transformasi geometri itu bisa dilihat di halaman 34 ya. Di LKS-nya kalian udah pada punya, bisa dilihat di halaman 34, yaitu transformasi geometri dapat diartikan sebagai perubahan titik-titik pada koordinat kartesius dari posisi awal ke posisi yang lain. Maksudnya gini, transformasi geometri itu perubahan titik yang terdapat dari koordinat kartesius, yang koordinat kartesius itu adalah titik X dan titik Y ya. Yang dimaksud dengan koordinat kartesius itu titik X, antara titik X dan titik Y dari posisi awal ke posisi lain. Jadi ntar ada dua perubahan posisi, misalnya posisi A di sumbu X, nah ntar transportasinya ntar berada di sumbu Y. Ntar Bapak contohin di penjelasan video yang ada sekarang. Nah, itu tentang transportasi geometri ya. Nah, sekarang masuk ke refleksi dulu, halaman 35. Nah, dalam refleksi ini sama halnya, ini perubahan posisi ya, antara posisi awal ke posisi yang lain, pergeserannya tidak berubah, tidak berubah bentuk, tidak berubah gambar, yang berubah adalah posisinya, cerminan, antara cerminan ya. Contoh misalnya di sini refleksi terhadap sumbu X. Contoh misalnya di sini ada Bapak terangin dulu refleksi terhadap sumbu X. Refleksi terhadap sumbu X. Nah, di sini ada sumbu X. Nah, tadi Bapak udah jelaskan tentang transformasi, yaitu perubahan titik pada koordinat kartesius. Sedangkan koordinat kartesius itu adalah titik X dan Y. Masih diingat-ingat lagi kelas 7 dan kelas 8-nya. Di sini misalkan ada koordinat refleksi terhadap sumbu X ya. Nah, yang dimaksud dengan refleksi sumbu X yaitu perpindahan titik di terhadap sumbu X. Misalnya ada titiknya di sumbu X, ini akan berubah ke dalam sumbu min X ya. Contoh misalnya gini, Bapak akan gambarkan dulu koordinat kartesius. Koordinat kartesius itu adalah titik X dan Y. Masih diingat? Ini Bapak tidak garis. Kita menggambar dulu koordinat kartesius. Nah, misalkan Bapak punya di sini koordinat kartesius ini, di sini ada satu koordinat kartesius, ini titiknya. Koordinat kartesius ini. Koordinat kartesius. Ini jaraknya seperti arah jam ya, sama koordinat. Nah, di sini biasanya ada gambar panah. Ini yang dibaca dengan koordinat kartesius, di mana di sini X-nya, di sini Y, di sini X-nya, sini X. Ya. Itu dimaksud dengan koordinat kartesius, yang mana di sini koordinat kartesius itu ada sumbu X dan Y ya, yang tadi Bapak bilang. Ini untuk X yang positif, di sini 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Di sini kalau X-nya positif ke kanan. Tapi kalau misalnya X-nya negatif di sini ke kiri, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, di sini min 6 dan seterusnya. Nah, sedangkan Y kalau positif itu ke atas. Di sini Y-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kalau Y-nya negatif berarti ke bawah, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6. Di sini ada titik cumbunya, kodenya itu 0, titik-titik ini. Ya, ingat untuk diagram kartesius itu misalnya X-nya positif sebelah kanan, yang X-nya negatif ke sini. Kalau Y-nya positif ke atas, yang negatif ke bawah. Itu koordinat kartesius, ingat ya. Ini contohnya refleksi terhadap sumber. Misalkan Bapak punya contoh yang halaman 34 ini, 35. Berdasarkan gambar di atas, jika bayangan titik P, X, Y, maka P aksennya X aksen, Y aksen, maka P aksen dan X1-nya Y aksen juga. Nah, contohnya di sini aja ada. Diketahui segitiga ABC. Jadi diketahui segitiga ABC, koordinat titiknya, koordinat titiknya adalah A-nya 2,0, terus B-nya itu 0,5, min 5 ada minnya ya, ingat. Dan C-nya, dan titik C-nya sama dengan min 3 dan 1, Ingat, ini untuk koordinat kartesius. Jika ini X, ini Y, ini X, ini Y, ini X, ini Y ya. Jangan ketukar. Ini misalnya X-nya 2, Y-nya 0. Ini X-nya 0, Y-nya min 5. X-nya min 3, Y-nya 1. Itu dibacanya seperti itu. Nah, ini soalnya seperti itu. Nah, tentukan koordinat bayangan segitiga. Yang ditanyakan, tentukan koordinat bayangan segitiga bila dicerminkan terhadap sumber X. Nah, ini kan judulnya refleksi terhadap sumbu X. Jadi diketahui segitiga ABC koordinat titiknya 2,0, 0,5 dan min 3,1. Ingat ya, X-nya 2, Y-nya 0. X-nya 0, Y-nya min 5. C-nya X-nya min 3, Y-nya 1. Nah, setelah diketahuinya sudah ada X, Y-nya, jadi kita gambar dulu satu-satu. Misalnya A ini. Yang A kan di sini ada X-nya 2 dan Y-nya 0. Berarti di sini Bapak jelasin P X Y di terhadap sumbu X, yaitu P aksen dan X aksen, Y aksen. Nah, misalkan di sini 2,0. Tadi Bapak udah bilang X-nya 2, X-nya kan positif 2, berarti di sini kan. Y-nya 0, berarti di titik sini. Ini berarti boleh di 2,0. Oke. Di sini ada titik 2,0 ya. Y-nya 2, Y-nya 0, X-nya 2 yang ini. Ini A, titik A. Yang B, X-nya 0, Y-nya 5. X-nya 0 kan di sini nih, 0. Y-nya min 5. Kalau min 5 itu ke bawah, berarti di sini. Nah, ini yang B, atau di sini 0,5. Ya, penulisannya 0,5 artinya X-nya 0 di sini, Y-nya min 5 di sini di bawah. Oke, sekarang titik C. Titik C min 3,1. X-nya min 3. Kalau X min itu di samping, nah betul di kiri, yaitu ini nih. Min 3. Dan Y-nya 1 itu di atas, berarti di sini. Di sini. Berarti titiknya ada di sini kan, berhubungan dia.
Jadi antara titik yang ini sama yang ini ada titik. Kalau ini titiknya sini nih. Kenapa di sini? Karena ini pertemuan antara 3 dan 1. Ini kan min 3-nya. X-nya min 3, Y-nya 1. Kalau yang ini 2,0, X-nya 2, Y-nya 0. Berarti di titik ini yang Bapak bulatkan besar. Terus yang B-nya 0,5. Ini 0,5. Berarti ada di sini garis sini. Nah, sekarang gimana refleksi terhadap sumbu X-nya? Nah, berarti kalau misalnya sumbu X itu, misalkan di sini yang A, titik A. A-nya kan di sini itu 2,0. Nah, di refleksi A aksen. A aksen itu ini kan terhadap sumbu X ya. Berarti nyebrang ke dalam sumbu X. Di sini kan sumbu X. Berarti yang namanya garis di sini tetap aja garis, berarti di sini sama, tidak nyebrang, masih di sini. Wilayah ini tidak bisa nyebrang, artinya 2,0 masih tetap ya. Kenapa? Karena di sini sumbu X-nya ada di sini. Oke. Ini yang penting nyebrang garis X ini aja. Yang dimaksud dengan refleksi terhadap sumbu X yaitu garis yang ada seperti ini. Bapak lingkarin. Sumbu X kan ini yang garis lurus X. Kalau Y yang ke bawah, ini yang X. Nah, yang dimaksud refleksi terhadap sumbu X itu adalah yang titik potongnya harus melalui X ini terhadap sumbu X. Nah, kenapa 2,0 tidak menyeberang? Karena soalnya 0,2 berarti di sini tidak menyeberang dia. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua itu adalah yang B-nya, titik B-nya 0,5. Berarti B aksen. Nah, dibacanya B aksen 0,5. Di sini kan titiknya. Nah, berarti kan penyeberangan di sini nih. Harus istilahnya kalau misalnya ada penghalang mah harus nyebrang ke sini. 0,5 berarti di sini sama aja. Menyeberangnya itu berarti X-nya ini 0, Y-nya 5 di sini. Berarti titik B refleksinya ada di sini ya. Berseberangan jadinya, ini kan menyeberang titik E. Berarti ada di sini. Ini yang B. Hasilnya berarti 0, X-nya 0, Y-nya 5. Pak, dari positif mana? Lihat dari gambar. Ininya Y-nya 0, ininya 5. Ya. Oke. Pak, ini dari 2 kok 0 bisa di 0 sama 2. Oke. Itu yang dimaksud dengan refleksi terhadap sumbu X. Nah, sekarang yang C. Kalau yang C itu min 3 dan 1. C aksen. Nah, sekarang ini titiknya kan ada di sini nih. Titiknya min 3 sama 1. Direfleksiin nyebrang ke sumbu X. Berarti kan otomatis ada di sini. Harusnya ada sini. Lihat sumbu X-nya min 3, Y-nya 1. Berarti X-nya itu ada di mana? X-nya yaitu di sini. X-nya min 3 dan Y-nya min 1. Ini X-nya kan 3 nih. Berarti ada di sini, 1 ada di sini. Berarti titiknya ini min 3, min 1. Berarti di sini jawabannya min 3 dan min 1. Dilihat dari mana? Dari gambar ini nih. Garis ini. Ini kan titiknya min 3 dan mana tadi soalnya 1 ya. Titiknya ada di sini. Positif satunya Y-nya ini. Ini X, ini Y. Sekarang ini X-nya min 3 dan Y-nya ini min 1. Jadi ketemu contoh soal seperti itu ya. Itu untuk refleksi sumbu X. Nah, di sini ada contohnya halaman kalian coba kerjakan halaman di sini ada contoh soalnya halaman tugas mandirinya. Nah, di sini tugas mandirinya halaman 38, yaitu diketahui sudut segitiga ABC adalah A 1,2, B 3,4 dan C 5,6. Tentukan bayangan titik segitiga ABC tersebut jika nomor satunya aja, jika 1 dicerminkan terhadap sumbu X-nya aja. Jadi kalian bikin seperti Bapak yang jelaskan, caranya seperti ini. Jadi satu soal doang, yang nomor 1
saja dicerminkan terhadap sumbu X ya. Untuk pertemuan ini penjelasannya cuma hanya sampai referensi sumbu X. Ntar untuk kedepannya, minggu depannya ntar Bapak masuk ke sumbu Y. Mudah-mudahan kalian paham, tetap semangat dan jangan lupa belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.